Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi allafa qulubina fasbahna bi ni'matihi ikhwana. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Amma ba'd. Masyarul muslimin, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur alhamdulillah kita panjatkan kehadirat Allah atas nikmat kesempatan yang kali ini diberikan kepada kita. Yang lebih daripada sekedar kenikmatan kesempatan itu, Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita nikmat taufik sehingga bisa mengisi kesempatan ini dengan amal kebaikan, dengan amal soleh. Duduk di masjid di tempat yang Allah Subhanahu wa taala muliakan, dan Allah Subhanahu wa taala mengizinkan untuk disebut namanya yang mulia, tinggi-tinggi di tempat ini. Maka ini merupakan sebuah kenikmatan yang begitu besar yang Allah berikan kepada kita, yang perlu kemudian kita syukuri, agar setelah kenikmatan ini Allah hadirkan kenikmatan-kenikmatan berikutnya. Sebagaimana yang kita tahu, la in syakartum lazidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Kalau kalian bersyukur, ya kata Allah, maka akan aku tambah nikmatku untukmu, dan kalau kalian kemudian kufur, ya maka sungguhnya azabku sangat syadid, sangat pedih. Taib masyarakat muslimin, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka insyaallah kita akan melanjutkan pembahasan kita dari tafsir ya Al-Qur'an, di mana kita sudah sampai pada ayat yang ke-6 dari surat Al-Fatihah. Ya, ayat yang berbunyi ihdinas siratal mustaqim. Ya. Tunjukilah kami jalan yang lurus, ya, minta hidayah kepada Allah. Kenapa orang yang mukmin itu perlu minta hidayah? Ya, padahal ini merupakan sebuah hal yang kita ini pun, hidayah itu kan identik dengan keimanan. Ya, hal-hal yang kemudian tersesat kemudian ditunjukkan oleh Allah sampai menemukan jalan yang lurus. Ya, kenapa doa ini selalu kita minta, selalu kita panjatkan minimal 17 kali di dalam salat kita setiap hari. Ya. Di mana menurut Imam Ibnu Katsir, ya, tanpa meminta hidayah siang dan malam, maka tidak ada jaminan bagi kita dari Allah Subhanahu wa taala itu untuk memberikan petunjuknya kepada kita. Ya. Tadi kita sampaikan salah satu kenikmatan terbesar dari kita adalah kita mendapatkan nikmat taufik. Nikmat taufik ini kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengisi waktu-waktu kita itu dengan amal-amal kebaikan. Ya. Karena di antara waktu yang kita miliki 24 jam, orang yang tidak mendapatkan taufik akan sulit dan cenderung tidak memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala. Ya, karenanya ini merupakan sebuah kenikmatan sekaligus hidayah, ya, yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita melalui dari doa-doa yang selalu kita panjatkan di dalam salat kita. Ya, makanya salat itu juga disebut sebagai doa karena memang isinya itu doa semua, Pak. Dan orang yang tidak mendapatkan taufik dari Allah Subhanahu wa taala akan sulit lisannya itu mengucapkan doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan, untuk berdoa aja seorang mukmin itu untuk selalu minta kepada Allah agar dimudahkan biar berdoa, minta sama Allah. Kadang kita habis sholat itu ya langsung selesai, langsung tidak menyediakan waktu hanya untuk berdoa kepada Allah, minta. Kadang kita memang terlalu sombong ya sama Allah, menganggap bahwa seluruh urusan kita itu mampu kita lakukan sendiri, sehingga tanpa kita sadari di antara waktu-waktu yang sudah kita lewati itu kita melewatinya tanpa berdoa kepada Allah.
Pada Allah Subhanahu wa taala itu sangat marah, sangat murka pada seorang hamba yang dalam setiap harinya itu tidak memanjatkan doa kepada Allah. Ya, kita kalau minta sama orang, Pak, minta sama teman kita, minta sama bahkan saudara kita, saudara kandung gitu ya. Kalau kita mintain terus, itu kan mereka cenderung risih. Ya, mereka cenderung menjauh dan berpaling. Tapi berbeda kalau kemudian kita itu minta kepada Allah. Semakin kita minta, Allah semakin suka. Semakin kita datang kepada Allah, Allah semakin merangkul. Ya, ini sifat Rahman dan Rahim yang kita bahas di dalam surat Al-Fatihah yang pertama itu, tentang bagaimana sifatnya Allah Subhanahu wa taala ya meliputi ahata bikulli syai'in ilmah. Dia meliputi dari segala sesuatu yang bisa mendatangkan rahmat dan kasih sayang kepada hambanya. Yang ini tentu ya di dalam surat Al-Fatihah ini kita juga membahas tentang rububiyah, ya akidah rububiyah, tauhid rububiyah, agar umat beriman, orang-orang beriman ini paham ya di antara tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala dan yang hanya bisanya Allah Subhanahu wa taala adalah memberikan kasih sayang terus-menerus tanpa henti kepada hambanya. Wong kita kalau berbuat dosa, Pak, kita mendapatkan kepercayaan dari bos misalnya. Ya, untuk melakukan suatu proyek, ya, suatu hal dan sebagainya. Kemudian di saat yang sama kita berkhianat. Di saat yang sama kita tidak menjalankan apa yang diperintahkan sama atasan kita. Apa yang akan dilakukan atasan? Marah. Dia membentak dan sebagainya. Kemudian cenderung untuk menggantikan peran kita dengan orang lain. Ya, tapi berbeda dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya, Allah Subhanahu wa taala yang Maha Rahman, yang Maha Rahim, yang kasih sayangnya itu tidak pernah pudar ya buat kita. Itu selalu ya, menyediakan ruang khusus bagi hamba untuk senantiasa mau bertobat kepada Allah. Dan kalau mau bertobat sama Allah nggak bakal ditinggalin. Yang jangankan kita, Pak, kita umat beriman, umatnya Nabi Muhammad SAW itu ya kadang memiliki sifat nggak enakan gitu ya kalau sama orang itu. Berbeda dengan masyarakat Bani Israel, masyarakatnya Nabi Musa itu sama Allah Subhanahu wa taala udah dikasih nikmat berterus-terus, kasih nikmat yang bertubi-tubi. Tapi apa yang dilakukan oleh Bani Israel ya terhadap nikmat yang diberikan oleh Allah kepada mereka? Mereka anid, mereka itu ini sifatnya itu menjengkelkan, ya keras kepala. Jadi udah dikasih nikmat yang banyak, bukan dibalas dengan kebaikan, malah dibalas dengan dengan keingkaran kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu ketika mendapatkan nikmat, ketika Nabi Musa mendapatkan lauh naik ke Bukit Tursina, kan masyarakat Bani Israil dititipi kepada Harun, ya, saudaranya Musa. Ya, kemudian mereka malah justru menyembah patung anak sapi. Ini muskilah dia udah kata Nabi Musa nih, antum tolong titip masyarakat Bani Israil. Tapi karena Harun ini dia nggak seperti Musa, ya ketegasannya, dia orangnya lemah lembut. Ya makanya ketika berbicara dengan Fir'aun, Nabi Musa ini selalu ngajak saudaranya nih Harun. Karena Nabi Musa ini kalau ngomong di depan Fir'aun tuh suka ya keluh, lidahnya tuh suka grogi, dia nggak terbiasa. Maka ngajak Harun. Nah, Harun ini sifatnya itu nggak sekeras Nabi Musa. Dan masyarakat Bani Israil ini masyarakat yang kalau nggak dikerasin, ini orangnya suka ngelunjak, ya masyarakatnya suka ngelunjak. Maka begitu sudah dikasih kenikmatan sama Allah Subhanahu wa taala, kemudian mereka menyembah patung anak sapi, apa yang terjadi? Mereka itu yatihuna fil ardi arba'ina sanah. Mereka itu disesatkan oleh Allah Subhanahu wa taala di suatu lembah, namanya lembah Tih. Ya, itu dalam perjalanan mereka menuju Palestina. Itu disesatkan oleh Allah Subhanahu wa taala selama 40 tahun karena mereka itu ingkar ya terhadap apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala berupa kenikmatan kepada mereka. Lihat, tapi begitu mereka disesatkan oleh Allah Subhanahu wa taala 40 hari, Pak, di padang pasir, tanpa makan, tanpa minum, dia muter-muter aja itu. Padang pasir nyari kok enggak disesatkan gitu. Ya. Dan bukan hanya berhenti di situ, ya. Ternyata Allah Subhanahu wa taala tadi dengan sifat Rahman dan Rahimnya, Allah tidak meninggalkan mereka. Walaupun mereka itu masyarakat yang ingkar, masyarakat yang menyekutukan Allah bahkan. Ya. Ya, tapi Allah Subhanahu wa taala
dalam surat Al-Baqarah itu menyampaikan warsalna alaihimul ghamamah wanzalna alaihimul manna wassalwa. Allah Subhanahu wa taala itu memerintahkan awan untuk menaungi perjalanan mereka sehingga mereka itu tidak merasakan panas. Wanzalna alaihim al-manna wassalwa. Kemudian mereka itu juga masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala manna dan salwa. Di tengah padang pasir ada makanan berupa manna wassalwa. Coba aneh sekali. Di padang pasir kemudian ada makanan berisi al-manna. Makanan manna itu makanan manis, ya, halwa, ya, berupa ya ini makanan manis lah, serupa madu. Ya, salwa itu makanan gurih, ya, seperti daging puyuh, daging burung puyuh. Ya, dagingnya enak, gurih, ya. Makanan yang sangat luar biasa ini sudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada mereka. Makanan yang bergizi, lezat di tengah padang pasir pada mereka. Tapi dengan satu catatan, ya, kalian boleh ngambil sesuka kalian, tapi tidak boleh menyimpannya. Perintahnya itu, Pak. Antum boleh ngambil sesuka kalian. Jadi makanan itu mutawafir, dia banyak sekali. Tapi dengan satu perintah, antum nggak boleh menyimpan, nggak boleh disimpan makanan ini, daging ini. Ya, apa yang dilakukan Bani Israel? Karena dia memang masyarakat yang keras kepala, susah dibilangin. Ya, mereka itu bukan hanya makan yang berlebihan. Jadi perintahnya tadi ya makan secukupnya. Antum boleh terserah makan, tapi makan secukupnya. Kalau memang udah kenyang ya udah. Jadi yang nggak usah disimpan. Ya. Ini masyarakat Bani Israel udah makan luar biasa seperti itu, dia juga masih menyimpan daging tersebut. Jadi makan-makanan itu disimpan oleh masyarakat Bani Israel karena takut, khawatir terhadap rezeki yang akan mereka dapatkan di kemudian hari. Jadi makan disimpan. Ini kan melanggar perintah, ya, udah luar biasa mereka. Udah disuruh untuk makan seperlunya, tapi bahkan mereka itu juga menyimpan daging tersebut. Apa yang terjadi? Maka betapa terkejutnya mereka bahwa makanan yang mereka simpan itu, daging yang mereka simpan itu perlahan mulai membusuk. Ya, ini awal mula sejarah tentang kapan daging itu mulai membusuk. Ya, daging makanan yang kita simpan itu. Jadi ini para ulama juga berbeda pendapat. Ya, ada ulama yang mengatakan bahwa sebelum masyarakat Bani Israel, ya, makanan itu tidak pernah membusuk, Pak. Makanan yang kita makan itu tidak pernah membusuk. Ya, kita baru mengenal makanan daging yang mulai membusuk itu setelah Bani Israel itu melanggar dari perintah Allah tadi. Disuruh jangan nyimpan makanan, malah nyimpan makanan. Ya, ini pendapat yang pertama. Ada juga yang mengatakan bahwa sebelum masyarakat Bani Israel, ya, makanan itu busuk, ya, tapi dalam waktu rentang yang sangat lama sekali. Tapi ketika masyarakat Bani Israel ini melanggar perintah Allah, ya, kemudian mereka menyimpan makanan, jadi makanan ini lebih cepat membusuk. Jadi ada banyak sekali penafsiran para ulama tentang kapan sejarah mula daging itu mulai membusuk. Ya, artinya ketika ini juga sejalan dengan apa yang disampaikan oleh Nabi SAW. Laula Banu Israel, kalaulah bukan karena Bani Israel, lam yakhnazil lahma, karena sesungguhnya daging itu tidak pernah membusuk. Jadi kita baru mengenal daging yang membusuk itu sejak awal Bani Israel tadi, Pak. Ya, jadi kalau Bani Israel dulu nggak ingkar, mungkin makanan kita tanpa kulkas hari ini. Kita nggak perlu kulkas mungkin, ya. Makanan simpan aja di luar, itu nggak bakal membusuk deh. Taib, maka ini merupakan sebuah sifat rahman dan rahimnya Allah yang tetap memberikan rahmatnya itu kepada hambanya, ya, yang bahkan hamba itu menyekutukan bahkan berbuat dosa dan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala menunjukkan untuk memohon atau berdoa kepadanya setiap waktu agar kemudian Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan kepada kita itu pertolongan, ya, keteguhan, juga taufik. Ya, karena orang yang bahagia itu adalah orang yang mendapatkan taufik dari Allah, sehingga dia itu dimudahkan untuk melakukan amal-amal kebaikan di dalam kehidupannya. Ya, baik. Maka ini merupakan sebuah doa yang diantara doa-doa yang selalu kita panjatkan di dalam sholat. Maka nggak heran di antara satu riwayat, ya, Abu Bakar itu pernah memanjatkan doa setelah baca Al-Fatihah. Itu dibaca sir, dia membaca Rabbana la tuzigh qulubana ba'da id hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ya,
Ya Allah, Rabbana la tuzigh qulubana, janganlah Engkau sesatkan hati kami. Ba'da idh hadaitana, setelah Engkau memberikan kepada kami hidayah. Ini doa-doa yang kita tuh perlu untuk membacanya setiap hari, Pak. Tanpa sadar, ya, kalau kemudian hati kita tuh tidak mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala, maka hati kita ini cenderung untuk, ya, walaupun tidak melakukan kemaksiatan, tapi setidaknya kita tuh malas dalam melakukan ketaatan. Ya. Mungkin hati kita tidak condong kepada kemaksiatan, tidak condong kepada dosa, tapi hati kita ini dibuat malas dan lalai dalam melakukan ketaatan. Kenapa? Karena hati kita tidak mendapatkan hidayah. Hati kita tidak kemudian diberikan petunjuk oleh Allah untuk senantiasa mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Maka di antara doanya ini yang Allah Subhanahu wa taala abadikan di dalam surat Al-Imran, ya Rabbana la tuzigh qulubana, ya Allah, jangan Engkau sesatkan hati kami. Jangan Engkau palingkan hati kami. Ba'da idh hadaitana, setelah Engkau memberikan kepada kami ini petunjuk. Ya, idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah. Ya, dan berikanlah rahmat dari sisimu. Ya, innaka antal wahhab. Sesungguhnya Engkau itu Maha Pemberi. Ya, ini merupakan doa yang cukup, ya, luar biasa, hingga kemudian Allah Subhanahu wa taala meletakkan doa itu di dalam Al-Qur'an. Ya, karenanya ini merupakan sebuah kebaikan bagi kita untuk selalu memanjatkan doa itu di dalam salat-salat kita, juga di dalam zikir kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Taib masyarul muslimin, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yaitu merupakan sebagian dari pembahasan dari ihdinas siratal mustaqim, ya, tunjukilah kami jalan yang lurus. Dan tentu jalan yang lurus ini, ya, para ulama itu berbeda pendapat, ya, tentang makna dari jalan yang lurus. Ya, jalan yang lurus itu jalan yang seperti apa? Imam Ibnu Katsir, ya, dari Imam Ibnu Abbas mengatakan bahwa as-siratal mustaqim ini merupakan ajaran yang ditinggalkan oleh Rasulullah SAW untuk kita. Ya. Oleh karena itu, ya, maka siratal mustaqim ini merupakan orang-orang yang mengikuti dari jalan dan atau petunjuk yang ditempuh oleh Rasulullah SAW dan para sahabatnya. Ya, jalan yang lurus. Jadi ketika jalan ini tidak sesuai dengan apa yang dilakukan atau apa yang dicontohkan oleh Nabi SAW, maka ada kemungkinan indikasi orang ini melenceng dari jalan yang lurus. Ya, siratal mustaqim. Dan siratal mustaqim ini juga karena orang beriman, ya, yang menerima taufik, ya, kemudian mereka menerimanya dari Allah Subhanahu wa taala, berupa juga dengan para nabi, as-siddiqin wasyuhada wassalihin, juga dengan orang-orang yang soleh yang kemudian diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk membenarkan para rasul dan berpegang teguh terhadap Al-Qur'an, ya, mengamalkan perintahnya dan menahan diri dari larangan Allah Subhanahu wa taala. Ini diantara dari pendapat yang kemudian disampaikan oleh para ulama tentang makna siratal mustaqim, yaitu jalan yang lurus. Ya. Intinya ini merupakan sebuah panduan dan pedoman dari Allah Subhanahu wa taala di antara ayat-ayat atau kebesaran Allah Subhanahu wa taala yang dititipkan kepada Nabi Muhammad SAW berupa Al-Qur'an, juga sekaligus berupa sunnah. Ya, karenanya di antara hal yang mesti harus kita sinkronisasikan, diselaraskan adalah hal bagaimana kita berpegang teguh terhadap Al-Qur'an, juga berpegang teguh terhadap sunnah. Karena ada sebagian dari kita itu yang hanya berpegang kepada Al-Qur'an tapi mengingkari dari sunnah. Ya, padahal sunnah itu salah satu dari penjelasan, ya, syariat yang kemudian Allah Subhanahu wa taala turunkan berupa Al-Qur'an. Jadi Al-Qur'an ini penjelasannya itu kan enggak ada semuanya di dalam Al-Qur'an. Dia penjelasan itu semuanya di dalam hadis, dalam sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Yang ini kemudian mesti dari kita untuk mengkaji dan mempelajarinya. Baik. Kemudian di ayat selanjutnya Allah Subhanahu wa taala menyampaikan siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya. Yaitu jalan orang-orang yang telah Engkau anugerahkan nikmat kepada mereka. Yang pertama. Kemudian ghairil maghdubi 'alaihim, bukan jalan mereka yang dimurkai. Kedua. Waladdallin,
dan bukan pula jalan mereka yang sesat. Jadi ada berapa jalan? Ada 3 jalan. Ya, 3 jalan ini yang kita itu diminta oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melek mata, untuk melihat mana jalan yang lurus, mana jalan yang belok-belok. Ya, karena jalannya lurus, kemudian satu nyimpang kanan, satu nyimpang kiri, Pak. Ya, kita kalau suka nggak sadar, kadang jalannya itu mungkin kita ngerasa lurus padahal udah berbeda haluan. Ya, karena tanpa sadar mungkin kita bertasyabuh mengikuti ajaran orang-orang yang kafir, orang-orang Yahudi dan sebagainya, sehingga kemudian jalan yang seharusnya kita tempuh lurus itu terasa agak, seharusnya kan ngelempeng ya, lurus ya, tapi kok agak belok gitu ya, tanpa kita sadari. Ya. Maka ini merupakan penjelasan dari Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Fatihah tentang jalan yang lurus. Ya, maka di dalam hadis tentang ketika hamba itu mengucapkan ihdinas siratal mustaqim, Allah Subhanahu wa taala kan mengatakan hadza li abdi wa li abdi ma sa'alah. Ini untuk hambaku dan bagi hambaku apa yang dia minta. Ya, maka kemudian ketika Allah Subhanahu wa taala menyampaikan ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, ya. Ya, orang-orang yang kau berikan jalan kenikmatan, bukan jalan-jalan orang-orang yang tersesat, juga jauhkan jalan-jalan orang-orang yang dimurkahi. Maka orang-orang yang memperoleh anugerah kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala adalah mereka yang disebutkan oleh Imam Ibnu Katsir, itu dikaitkan dengan surat An-Nisa ayat yang ke-69 dan 70. Ketika Allah Subhanahu wa taala menyampaikan wa may yuti'illaha war rasul fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada wassalihin wa hasuna ulaika rafiqa. Ya. Dan barang siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya, wa may yuti'illaha war rasul, siapa yang dia itu taat kepada Allah war Rasul dan Rasulnya, Nabi Muhammad SAW, ya, mereka itu akan bersama-sama. Faulaika ma'al ladzina an'amallahu 'alaihim, maka mereka itu akan bersama-sama dengan orang-orang yang dianugerahi nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapa mereka? Ya, minan nabiyyin, yang pertama para nabi. Wasiddiqin, para orang-orang yang siddiqin. Wasyuhada, kemudian para syuhada, wassolihin, dan orang-orang yang soleh. Wa hasuna ulaika rafiqa, dan mereka itulah teman yang sebaik-baiknya. Nih, kita udah dianjurkan untuk berteman dengan, ya mungkin kita kalau nggak berteman, yang pertama dengan para nabi. Kita nggak ada nabi kan sekarang. Ya, kalau nggak sama nabi ya sama orang-orang yang siddiq, orang-orang yang jujur, orang-orang yang hatinya itu baik. Ya, kalau nggak sama orang yang jujur, wasyuhada. Para syuhada juga orang-orang yang memiliki totalitas dalam memperjuangkan agama Islam. Ya, wassolihin, juga dengan orang-orang yang solih, itu udah paling minimal, Pak. Ya, orang-orang yang soleh. Kita nggak ada kemungkinan berteman dengan orang-orang yang fajir, orang-orang yang suka berbuat maksiat dan sebagainya. Ini bahkan untuk berteman aja kita dipandu oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an untuk memilih teman duduk kita. Karena teman duduk kita ini yang akan menentukan, ya, dari kesolehan, ya, seseorang itu terhadap Allah Subhanahu wa taala dari temannya ini, Pak. Ya. Maka dzalikal fadlu minallah wa kafa billahi alima, dan demikian itu adalah karunia dari Allah dan Allah cukup mengetahui. Ya, ini Imam Ibnu Abbas menyampaikan bahwa jalan orang-orang yang telah engkau anugerahkan nikmat kepada mereka ialah orang-orang yang telah engkau berikan nikmat kepada mereka berupa ketaatan dan beribadah kepadamu. Jadi salah satu dari kenikmatan Allah Subhanahu wa taala, kita dimudahkan oleh Allah untuk melakukan ketaatan dalam beribadah. Ya, ini kenikmatan yang kita nggak pernah minta kan? Apa kita pernah minta, ya Allah berikan kami kemudahan untuk beribadah? Jarang kayaknya. Kita mintaan itu pasti, Allah aku pengen ini, aku mau ini, aku mau ini dan sebagainya. Nggak pernah selesai. Kadang kita minta itu selalu bersifat dunia dan sebagainya. Sehingga hal-hal yang bersifat ukhrawi, yang hal-hal yang menjadi kebutuhan kita di akhirat kelak itu jarang kita minta. Ya, seperti kita minta diberikan kekhusyuan di dalam sholat. Itu kan jarang kayaknya kita minta itu. Ya, dibilang kekhusyuan dalam sholat. Padahal sholat itu merupakan sebuah perkara
yang selalu kita lakukan setiap hari. Bayangkan kalau kita sholat nggak pernah khusyuk coba. Ya, lagi sholat Allahu Akbar, pikirannya ke sini, ini ke sini dan sebagainya. Ya, sehingga kita tidak pernah merasakan kenikmatan, kelezatan di dalam beribadah, di dalam sholat khususnya. Ya, susah karena kita tidak pernah mendapatkan kenikmatan itu kita tidak pernah berdoa kepada Allah untuk diberikan khusyukan itu. Ya, kalau khusyuk itu Masya Allah Pak, imam bacanya panjang kita bismillah aja ya, tiba-tiba ketiduran biasanya karena udah saking enaknya kemudian sampai ketiduran. Nah ya nih. Baik, maka ini merupakan salah satu dari kenikmatan yang Allah Subhanahu wa taala hadirkan kepada orang yang beriman dalam rangka melakukan amal ibadah ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kemudian bukan jalan orang-orang yang kau murkai, juga bukan jalan-jalan orang-orang yang kau bukan jalan orang yang tersesat. Ghairil maghdub alaihim waladdallin. Ya, dan ini para ulama dari segi membacanya, memang dari segi qiraahnya itu ada yang membacanya ihdinas siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim, ada yang membacanya ghairil maghdubi alaihim. Jadi ada yang membacanya pakai i dan ada yang pakai a. Ghairil maghdubi alaihim. Yang membaca pakai ghairil maghdubi hampir jumhur ulama. Ulama qiraah itu membacanya pakai ghairil maghdubi alaihim. Tapi ada seorang Mu'tazilah namanya Syekh Zamakhsyari, dia punya kitab tafsir namanya kitab Al-Kasyaf. Ini tafsir Mu'tazilah. Mu'tazilah itu tahu dari mana nih kitab tafsirnya ini Mu'tazilah? Dia di dalam muqaddimahnya itu, muqaddimah tafsirnya, dia menyampaikan alhamdulillahilladzi khalaqal Qur'an. Segala puji bagi Allah yang telah menciptakan Al-Qur'an. Itu sangat jelas sekali dalam kitab tafsirnya itu. Ya, tafsir Mu'tazilah. Tapi kitab tafsir ini kemudian masih dipakai oleh sebagian para ulama karena beliau ini sangat dalam sekali dalam urusan bahasa. Walaupun memang dari segi akidah dan sebagainya tidak kepakai ya, karena Mu'tazilah. Tapi dari segi kepakaran bahasa, tata bahasa dan sebagainya, balaghah itu sangat luar biasa. Ya, maka kemudian dia membacanya itu dengan ghairil maghdubi alaihim, dengan nasab. Ya, karena untuk menerangkan tentang keadaan. Ini pembahasan dalam bahasa Arab. Tapi artinya ya, tunjukilah kami jalan yang lurus, ya jalan-jalan yang kemudian jalannya orang-orang yang telah engkau berikan nikmat kepada mereka, yang tadi sudah disebutkan sifat dan ciri khasnya. Ya, mereka adalah ahli hidayah, istiqomah dan taat kepada Allah dan Rasulnya dengan cara mengerjakan seluruh perintahnya dan menjauhi semua larangannya. Ya, karena perlu kita ketahui bahwa ya, orang-orang Yahudi ini merupakan ghairil maghdub. Ini para ulama sebenarnya berbeda pendapat tentang siapa yang dimaksud dengan ghairil maghdub bi alaihim sama waladdallin. Jadi ada dua hal ini. Siapa yang dimaksud dengan ghairil maghdub? Jadi para ulama kontemporer hari ini mensifatinya atau menafsirkannya, ya, ghairil maghdub ini orang-orang Yahudi. Mereka orang-orang yang dimurkai. Kenapa? Karena mereka sudah tahu ilmunya, tapi mereka itu enggak mengamalkan. Ya. Masalul ladzina hummilut taurata tsumma lam yahmiluha kama salil himar yahmilu asfara. Mereka itu diibaratkan oleh Allah Subhanahu wa taala seperti keledai yang membawa banyak buku-buku. Dia ngerti, Pak. Itu secara ilmu tuh Masya Allah mereka memahami sangat luar biasa. Tapi dari segi pengamalan mereka itu enggak mengamalkan. Ini berbeda dengan ya, orang-orang Nasrani. Ini juga muskilah. Orang-orang Nasrani itu enggak punya ilmu, tapi amalnya luar biasa. Lihat bagaimana agama Islam ini mengajarkan tentang at-tawasud, mengajarkan tentang sifat yang pertengahan. Dia enggak ekstrim kanan, dia juga enggak ekstrim kiri. Ya, dia berilmu iya, tapi juga diamalkan. Dia beramal juga iya, tapi juga harus diilmui. Jadi enggak cuman orang yang sekedar beramal tanpa ilmu atau berilmu tapi enggak mengamalkan. Ini celaan loh dari Allah Subhanahu wa taala tanpa kita sadari bagi orang-orang yang memiliki ilmu tapi dia itu enggak mengamalkan. Orang udah tahu, Pak, sholat wajib 5 waktu di masjid itu wajib buat laki-laki. Tapi dia enggak mengerjakan. Ya, celakanya dia ngajarin anaknya lagi, nyuruh anaknya. Sholat udah azan, tapi dianya enggak sholat tuh. Kan aneh ya, tidak mengajarkan kemudian kebaikan. Makanya ya,
Di antara generasi yang luar biasa yang oleh Rasulullah SAW kemudian didik di zaman sahabat Nabi SAW, itu kan Nabi SAW itu menyebutnya khairun nasi qarni, sebaik-baik generasi itu adalah generasi-generasi yang hidup di zamanku, para sahabat. Tsummal ladzina yalunahum, kemudian generasi setelah mereka yaitu generasi tabi'in. Tsummal ladzina yalunahum, kemudian generasi setelah mereka. Jadi ada dua periode, dua kurun waktu, tiga kurun waktu yang disampaikan oleh Nabi SAW, zaman sahabat, tabi'in dan tabi'ut tabi'in. Ya, ini yang kemudian para ulama disebut dengan generasi salaf. Ya, generasi salaf ini di antara tiga generasi ini. Ya. Maka kalau kita hari ini menyampaikan, ya, antum nih harus sesuai dengan manhaj salaf. Ya, dan manhaj salaf yang dimaksud ini manhaj salaf yang kalau kemudian kita kembalikan berarti otomatis harus kembali kepada tiga ini. Ya, zamannya sahabat, tabi'in dan tabi'ut tabi'in. Ini yang disebut dengan generasi salaf. Makanya ketika Nabi SAW itu mendidik mereka, ya maka para ulama itu menyampaikan kenapa para sahabat atau orang-orang yang hidup di zaman Nabi SAW ini disebut sebagai generasi salaf. Disebut dengan generasi terbaik, generasi salaf, sebagai generasi terbaik. Ya, karena Nabi SAW itu kan khairun nas, ya, sebaik-baik manusia. Itu adalah orang yang hidup di zamanku, yaitu para sahabat, kemudian para tabi'in dan tabi'ut tabi'in. Para ulama kemudian bertanya kenapa orang-orang yang hidup di zaman Nabi SAW itu disebut dengan generasi terbaik. Padahal mereka tuh sama seperti kita loh. Ya, manusia juga sama. Dari susunan semua spesiesnya pun sama seperti kita. Tapi kenapa mereka disebutkan sebagai generasi terbaik? Di sini para ulama menyampaikan karena mereka dididik langsung dengan kurikulum pendidikan terbaik. Di mana guru mereka itu langsung Rasulullah SAW. Di mana mereka itu dididik dengan kurikulum terbaik, mereka dididik dengan program pendidikan terbaik yang langsung dibimbing oleh wahyu. Jadi mereka itu bukan hanya sekedar belajar di atas kertas, di dalam ruang-ruang kelas, tapi mereka itu benar-benar belajar arti perjuangan dan diuji langsung dalam kehidupan mereka, ya, tentang bagaimana mengamalkan Islam ini. Karenanya Allah Subhanahu Wa Taala menggambarkan tentang generasi para sahabat, ya, yang membedakan tentang generasi yang luar biasa ini dengan zaman-zaman sebelum mereka. Itu diantaranya Allah Subhanahu Wa Taala menggambarkan di dalam surat Al-Fat ayat 29, surat Al-Fat terakhir. Ya, kan Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, Muhammadur Rasulullah. Ya, Muhammad itu adalah utusan Allah. Walladzina ma'ahu, dan orang-orang yang bersama dengan mereka. Muhammad siapa? Para sahabat. Apa sifat para sahabat yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam ayat ini? Asyidda'u 'alal kufari ruhama'u bainahum. Mereka itu ada dua sifat di sini. Yang Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Fat ini menyebutkan di mana mereka itu tegas kepada orang-orang kafir. Mereka enggak toleransi bukan enggak toleransi, artinya kalau masalah yang lebih pokok mereka enggak ada toleransi sama sekali. Tegas mereka kepada orang-orang kafir, ruhama'u. Nah, mereka ini berkasih sayang, rahim kepada saudara-saudaranya, rahmat. Jangan kebalik nih, Pak. Jangan kebalik. Jangan asyidda'u ala ikhwanihim. Jangan keras terhadap saudaranya, ruhama sama orang-orang kafir. Ya, ini kebalik, ya. Tapi asyidda'u alal kufar, dia tegas, keras terhadap orang-orang kafir, ruhama bainahum. Kemudian mereka itu lembut, kasih sayang terhadap saudaranya. Apa yang kemudian Allah Subhanahu wa taala kemudian firmankan setelahnya? Tarahum ruk'an sujjadan yabtaguna fadlan minallahi wa ridwana. Ya, di mana engkau melihat mereka itu banyak rukuknya, ya, ruk'an sujjadan, mereka itu juga banyak sujudnya. Yabtaguna fadlan minallahi wa ridwana. Karena mereka itu hanya berharap keridhaan, ya, yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Simahum fi wujuhihim min atharis sujud. Ya, di mana ada tanda kekhusyuan di wajah mereka. Ya, di wajahnya siapa? Wajahnya siapa? Tarahum. Engkau akan melihat kekhusyuan di wajah mereka. Mereka itu tadi para sahabat. Walladzina ma'ahu itu. Ya. Para sahabat itu engkau melihat tanda kekhusyuan di wajah mereka min athari sujud. Ya, karena banyak sujud mereka. Jadi mereka itu sangat bersujud. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyampaikan, "Dzalika matsaluhum fi Taurat." Lihat, Pak. Itu adalah permisalan mereka di dalam kitab Taurat. Ya. Antum dapat sesuatu gak yang antum pahami dari ayat ini?
Tadi permisalan para sahabat itu yang banyak ruku, banyak sujud, dan mereka tuh ya betaguna fadlan minallahi wa ridwana. Mereka tuh banyak meminta, memohon kepada Allah keriduan yang besar kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Padahal kita mengetahui, Pak, kitab Taurat itu Allah turunkan kepada Nabi siapa? Nabi Musa alaihissalam. Ya, dan Nabi Musa ini disebutkan para ulama kurang lebih 1700 tahun sebelum Masehi hadirnya Nabi Musa. Ya, jadi kalau Nabi Musa 1700 tahun sebelum Masehi dan Nabi Muhammad itu 600 tahun setelah Masehi, ya, jadi ada sekitar 2300 tahun ya rentang waktu antara Nabi Musa dan Nabi Muhammad. Tapi Allah perintahkan Bani Israel yang ada di zaman Nabi Musa untuk berkaca, melihat generasi yang hari itu belum Allah turunkan. Bayangkan, Bani Israel pada waktu itu untuk berkaca, mereka mempelajari satu generasi yang pada waktu itu belum Allah lahirkan. Adanya itu nanti. Kita kan kalau di dalam Al-Quran itu kadang diminta oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk mempelajari dari kisah-kisah umat-umat terdahulu kan. Artinya umat-umatnya sudah ada, mereka sudah melakukan keburukan atau hal-hal yang kemudian kita diminta untuk mempelajari. Kan umatnya sudah melakukan. Lah ini Bani Israel diminta untuk melakukan satu aktivitas, satu kebaikan, umatnya belum dilahirin sama Allah. Ya, 1700 tahun sebelum Masehi. Ya, umat itu nanti dilahirkan atau dihadirkan oleh Allah itu nanti 600 tahun setelah Masehi. Sangat luar biasa ya. Padahal biasanya ya tadi kita diminta oleh Allah Subhanahu wa taala untuk banyak berkaca dan belajar dari umat-umat sebelum kita. Ya, jadi Allah perintahkan Bani Israel untuk belajar kepada generasi yang belum Allah hadirkan. Jadi baru Allah sebutkan profil-profil mereka. Nah, ini luar biasa yang Allah Subhanahu wa taala. Dan itu permisalan mereka di dalam kitab Taurat. Permisalannya siapa? Permisalannya para sahabat. Tadi kita lagi ngomongin para sahabat ini, Pak. Jadi para sahabat itu digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dicontoh kebaikan mereka oleh orang-orang Bani Israel. Para sahabatnya udah ada belum? Belum ada. Orang zaman Bani Israel Nabi Musa. Makanya dzalika matsaluhum fi Taurat, itulah kami berikan permisalan di dalam kitab Taurat. Jadi dalam kitab Taurat itu Allah sebutkan permisalan tentang sahabat yang belum ada di zaman itu. Susah kan? Kita mempelajari gimana nih orang adanya nanti di zaman setelah mereka. Ya, ini luar biasa Allah Subhanahu wa taala ya, menggambarkan tentang kebesaran para sahabat di dalam kitab Taurat. Wa masaluhum fil Injil. Nah, ini lihat. Kita ngelihat permisalan para sahabat di dalam kitab Injil, ya. Seperti apa permisalan para sahabat dalam kitab Injil? Kazara'in akhraja syat'ahu. Ya, seperti seperti tanaman yang mengeluarkan tunasnya, fa'azarahu. Ya, kemudian tunas ini memanjang, membesar, fastagladha. Kemudian tunasnya ini menambah kokoh, ya, fastawa ala suki. Ya, kemudian tanaman ini berdiri kokoh di atas pondasinya, yu'jibuz zurra', yang tanaman ini mengagumkan oleh orang yang menanamnya, liyaghidha bihimul kuffar. Ya, dan membuat marah orang-orang kafir yang menutupinya. Ya, ini lihat. Ini permisalan para sahabat yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di kitab Injil. Ya. Padahal kitab Injil ini Allah turunkan kepada Nabi Isa. Dan Nabi Isa ini tadi, ya, Nabi Isa ini tentu nabi yang Allah Subhanahu wa taala hadirkan sebelum zaman Nabi sallallahu. Ya, dan sahabat belum ada pada waktu itu, Pak. Tapi mereka itu umat yang diminta untuk berkaca, untuk bercermin dengan sebuah generasi, dengan suatu generasi yang belum Allah hadirkan di zaman itu. Masya Allah ya, ini luar biasanya Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Quran. Ya, karena sahabat itu kan baru eksis 6 abad setelah Injil Allah turunkan. Ya, sehingga Allah memerintahkan orang-orang Nasrani hari itu untuk belajar kepada sebuah generasi yang hebat, yang luar biasa, tapi hari itu belum ada. Allah baru hanya menyebutkan profilnya. Ya, dan hebatnya para sahabat generasi didikan Nabi SAW itu Nabi SAW itu menggabungkan dua hal, Pak. Ini perlu kita pahami dalam surat Al-Fat ini tentang generasi para sahabat. Maka generasi para sahabat ini generasi yang radhiyallahu anhum radwan. Itu udah sifat dari mereka. Ya. Nabi SAW menggabungkan untuk mereka tuh dua kekuatan. Ya, yang pertama itu kekuatan spiritual, juga kekuatan urusan duniawinya.
Jadi bukan hanya kuat spiritualnya, tapi dunia pun juga kuat. Ya. Makanya coba antum perhatikan nih, kita mentadaburi baik-baik nih, Pak, ya, dalam ayat ini. Permisalan para sahabat tadi di dalam kitab Taurat. Dalam kitab Taurat tadi. Seperti apa permisalannya? Rukkaan, mereka itu banyak ruku'nya, sujjadan, mereka banyak sujudnya, ya, kemudian mereka sangat mengharap keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi kemudian para sahabat yang Allah gambarkan di dalam kitab Injil, permisalannya seperti apa? Seperti tanaman. Yang tanaman ini kemudian mengeluarkan tunasnya, kemudian produktif, dia berbuah dan seterusnya. Perhatikan, di dalam kitab Taurat, Allah menggambarkan para sahabat dengan kekuatan ibadahnya. Banyak sujud, banyak ruku, ya. Dan di dalam kitab Injil, Allah gambarkan para sahabat, ya, tentang kekuatan dunianya. Ya, tentang kekuatan dunianya. Kemudian para ulama mengkaji, mengapa di dalam kitab Taurat yang Allah munculkan dari generasi sahabat itu kekuatan spiritualnya, ya, kekuatan ibadahnya, kekuatan sujudnya dan rukuknya. Kenapa yang ditonjolkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kitab Taurat itu kekuatan para sahabat dari kekuatan spiritualnya, ya. Tapi dalam kitab Injil, ya, yang dihadirkan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah kekuatan dunianya. Ini para ulama menyampaikan ini tidak lain karena orang Yahudi itu kuat dunianya tapi rapuh spiritualnya. Orang Yahudi itu, Pak. Sedangkan orang Nasrani itu kalau ibadah itu, Pak, itu sampai, ya Allah, dalam syarat mereka itu kan ada syariat nggak menikah itu, ya, sampai kemudian dikebiri dan sebagainya. Mereka kalau ibadah tuh masya Allah luar biasa. Jadi biar fokus ibadah dan seterusnya. Jadi ibadahnya itu luar biasa, tapi dunianya itu mereka nggak maju, orang-orang Nasrani itu, ya. Jadi Yahudi itu ibadahnya itu nggak bagus, tapi dunianya maju. Dan Nasrani kebalikannya. Nasrani ibadahnya masya Allah luar biasa, tapi dunianya nggak maju, ya. Maka orang-orang Nasrani tadi disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an itu dengan walad dhalin, ya. Jadi mereka tuh maunya baik tapi jalannya salah, ya. Jadi mereka memperhatikan urusan spiritualnya tapi mereka tidak pikirkan urusan dunianya. Nah, dan Allah hadirkan generasi sahabat, yang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang kuat spiritualnya juga kuat dunianya. Jadi dua hal ini Allah Subhanahu wa taala gabungkan di dalam generasi para sahabat ini. Dia tadi dalam surat Al-Fat itu, ya, walladzina ma'ahu hasyiddaw wal kufaru hamau bainahum tarahum ruk'an sujjadan. Ya, kamu melihat para generasi sahabat itu orang-orang yang kuat sujudnya, rukunya dan sebagainya. Kemudian permisalan di dalam Taurat dan permisalan seperti di Injil itu orang yang kemudian seperti tanaman, produktif, kuat, kokoh dan sebagainya, ya. Maka Allah hadirkan generasi sahabat ini generasi yang kuat spiritualnya juga kuat dunianya, ya. Karena ini generasi yang luar biasa, maka enggak berlebihan kalau kemudian Nabi SAW itu mensifati mereka itu sebagai khairun nasi qarni tsummal ladzina yalunahum tsummal ladzina yalunahum. Sebaik-baik dari generasi itu adalah generasiku, kemudian generasi yang hadir setelah mereka, kemudian generasi yang hadir setelah mereka. Ya, ma'asyiral muslimin, jadi ya, ini merupakan ya sebuah kebaikan yang Allah Subhanahu wa taala hadirkan, ya, kepada kita dari tidak meniru atau tidak mencontoh dari apa yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani, karena mereka itu cacat, Pak. Karena mereka cacat. Orang Yahudi itu memang dia pintar, cerdas tadi, tapi dia tuh rapuh spiritualnya. Dia rapuh, ya, dia jarang kemudian gimana mau beribadah. Dia tahu ilmunya kok. Makanya dulu ketika Nabi SAW itu datang ke kota Madinah, kan orang-orang Yahudi itu menakut-nakuti. Jadi di Madinah itu ada dua suku besar, Aus dan Khazraj. Dan Yahudi itu sudah ada di sana sebelum mereka. Kemudian Yahudi ini menakut-nakuti mereka, nanti ada nabi akhir zaman. Dan kalau nabi ini hadir, pasti kami duluan yang akan membaiat dia, kemudian kami akan memerangi kalian. Ya, ini sudah ditakut-takuti oleh Yahudi ini. Karena mereka tuh yakin bahwa Madinah ini Nabi SAW ini akan datang ke Madinah, kemudian mendakwahkan dan sebagainya. Padahal mereka lupa yang disebut dengan Nabi SAW itu datang justru datangnya ke kota Mekah. Maka ketika suku Aus dan Khazraj itu mendapati ciri-ciri Nabi akhir zaman yang disampaikan oleh orang-orang Yahudi, orang-orang Yahudi kan udah tahu, Pak. Dia sudah tahu bahwa nanti akan ada Nabi akhir zaman yang datang ke sini.
Nah, tapi karena suku Aus ini sudah tahu dan kemudian dia sudah melihat itu, mendapati Nabi Muhammad ini kayaknya Nabi yang disebutin sama orang-orang Yahudi nih. Maka suku Aus dan Khazraj ini lebih dulu ya berbait kepada Nabi SAW. Ketika mereka orang-orang Yahudi tahu bahwa yang datang kepada itu Nabi Muhammad SAW, ya, dan itu tidak datang ke mereka ke Madinah, maka mereka itu apa yang terjadi? Mereka itu justru mengingkari. Padahal mereka itu tahu ya bahwa Nabi itu nanti akan datang, tapi karena mereka tuh ya sudah keduluan gitu ya, dan kemudian mereka juga mengetahui tentang ciri-ciri nabinya itu, maka mereka justru mengingkari apa yang mereka ketahui. Ya, ini merupakan ciri-ciri dari orang Yahudi. Ya, dia paham ilmunya itu luar biasa, pintar mereka, Pak. Yantum kalau ngeliat dari hari ini peradaban, hari ini yang nguasain siapa? Orang Yahudi. Semuanya sistem, mereka bukan hanya nguasain teritorial tertentu, satu sistem dunia itu mereka nguasain. Ekonomi iya, pendidikan iya, negara iya, semuanya dikuasain oleh orang Yahudi. Ya. Maka ini merupakan sebuah gambaran dari Allah Subhanahu wa taala untuk kita mengkaji lagi, mengerti tentang satu generasi, mengerti tentang ya satu generasi yang dihadirkan oleh Nabi SAW untuk membahas atau untuk menghancurkan sistem Yahudi pada zaman itu. Ya, karena ketika Nabi SAW itu hijrah, yang menguasai perekonomian, yang menguasai pendidikan, ya peradaban dan pada waktu itu kebanyakan orang-orang Yahudi. Karena orang-orang Yahudi itu kan punya pasar, misalnya tadi pasar di Madinah dengan pasar Bani Koinuko, ya, kemudian pasar-pasar lain didirikan Madinah, ya, dan kemudian ketika Nabi SAW itu hadir, Nabi SAW itu mendidik generasi itu, yang generasi yang sudah kokoh ketika datang hijrah, mereka itu bisa membongkar apalagi kemudian menghancurkan sistem perekonomian Yahudi di dalam pasar-pasar mereka. Ya, ini luar biasanya dan itu kemudian Allah Subhanahu wa taala gambarkan di dalam surat Al-Fatihah tadi tentang bukan jalannya orang-orang al-maghdubi alaihim waladdallin. Bukan jalannya orang-orang yang dimurkai, orang-orang yang sudah mengetahui tentang ilmu tapi mereka tidak mengamalkan, juga bukan orang-orang yang mengamalkan tapi tanpa ilmu. Jadi kita diminta oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menggabungkan dua hal ini. Ya, dua hal untuk mengamalkan apa yang kita ketahui dan kemudian kita juga berilmu dulu sebelum beramal. Ya. Wallahu a'lam bishawab. Semoga yang sedikit ini bermanfaat. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.